Indonesia Malam, Saudara, pertama kalinya salinan ijazah Jokowi yang tanpa sensor diperlihatkan ke publik. Apa arti penting dibukanya seluruh data-data di salinan ijazah Jokowi ini? Kita bahas malam hari ini bersama pengamat kebijakan publik yang juga pemohon keterbukaan ijazah Jokowi di KIP, Bona Tua Silalahi. Selamat malam, Bang Bona. Malam, Audrey. Ada juga Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar. Mas Semar, selamat malam. Malam. Dan ada juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Ray Rangkuti. Bang Ray, malam. Malam semuanya. Iya, jadi saya mau tanya dulu ke Bang Bona yang sudah menerima salinan ijazah Pak Jokowi. Dibawa, Bang? Bawa. Jadi tadi itu diberikannya oleh siapa? Langsung oleh Komisioner KPU? Melalui PPID. Apa itu? Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Oke. Nah, berserta Biro Hukumnya. Dipersulit atau langsung dikasih aja tadi gampang? Langsung dikasih. Nah, udah memang keputusan KIP-nya kan seperti itu kan. Dan hari ini yang bikin janji berdua dari KPU dan Abang atau diundang oleh KPU? KPU yang mengundang. KPU yang mengundang. Kemudian? Minggu lalu kan mereka kan dikasih waktu 14 hari kerja setelah tanggal 13 putusan itu ya, 13 Januari, terus ditunggu-tunggu ya kan, sudah selesai 14 hari. Tidak ada banding? Tidak ada banding. Dan mereka menghubungin saya untuk memberikan salinan fotokopi terlegalisir berwarna. Oke, jadi itu apa, Bang? Boleh dibuka nggak, Bang? Ini salinan yang tadi diberikan KPU ya? Iya. Jadi ini adalah salinan ijazah Pak Jokowi yang waktu itu Pak Jokowi ini mendaftarkan pada Pilpres 2014 sama 2019. Oke, sama itu dua-duanya. Boleh lihat, Bang? Boleh. Nah, ini kan, Abang boleh memperlihatkan mungkin ya? Oke, ini yang 2019. Jadi boleh ditunjukin ke layar, Bang. Jadi ada 9 sebenarnya. Saya recap dikit ya. Saya ulangi lagi yang pada saat dulu kan Abang ini yang mempertanyakan ada 9 item yang tanda kutip ditutupi. Memang ditutupi ya oleh KPU ya, tidak diumumkan gitu, tidak dibuka ke publik. Nah, ini apa saja, Bang, yang akhirnya ada? Jadi ini semua ada. Nggak ada lagi ditutupin. Seperti nomor ini ditutup waktu itu ditutup juga. Nama ini nomor ditutup. Kertas ijazah jadi ada. Ada. Tanda tangan rektor UGM? Ini semua kan ditutup awalnya. Ada, ini juga ditutup, ada, ini juga ditutup ini juga ada, ditutup ya. Pada intinya semua ditutup kecuali foto sama tulisan logo UGM sama tulisan ini semua. Yang sifatnya tulisan tangan itu ditutup semua. Oke, jadi kalau saya lihat ada nomor kertas ijazahnya ada yang tadinya ditutup. Kemudian ada juga tanda tangan rektor UGM ada. Tanda tangan dekan Fakultas Kehutanan UGM juga ada. Tanda dilegalisir juga ada. Tanggalnya juga ada. Tanggalnya nggak ada. Oh, tanggalnya nggak ada. Oke. Memang nggak ada ternyata. Oh, memang nggak ada. Anda sempat tanya juga. Iya. Dijawabnya? Memang nggak ada tanggalnya. Jadi dilegalisir itu tanpa tanda tangan. Oh, nggak ada tanda tangan ya. Jadi bukan ditutupi lagi ya. Iya. Pertanyaannya, Bang Bona, sudah puas atau belum salinannya didapat? Ini kan dimintanya dari Agustus tahun lalu. Pasti belum lah. Kenapa belum? Karena ini kan pernah saya mungkin di TV saya bilang ini data sampah. Secara penelitian. Artinya ini data belum terklarifikasi, belum terautentikasi. Jadi tak satu pun lembaga KPU baik di pusat maupun di daerah yang pernah menyandingkan ini dengan aslinya. Sehingga itulah namanya tidak terklarifikasi. Terverifikasi yes. Karena memang faktanya di PKPU-nya itu memang menyebutkan ada kalimat dapat. Artinya KPU akan mengklarifikasi jika ada laporan ijazah ini tanda kutip. Jika Panwaslu mengelaporkan. Sepanjang sejak kemarin kita sidang di Komisi Informasi Jawa Tengah terhadap KPU di Solo bersaksi. Mereka bilang juga 2005 mereka tidak pernah, sampai sekarang mereka tidak pernah melakukan yang namanya klarifikasi. Artinya data ini tidak pernah ada yang membuktikan ke kita, ke publik, bahkan lembaga publik tidak pernah menyandingkan benar ini fotokopi dengan sama dengan aslinya, identik sama dengan aslinya seperti itu. Jadi yang mau Bang Bona katakan adalah memang ketika salinan yang memang diberikan ke KPU pada saat pendaftaran baik di Wali Kota Solo maupun di Pilpres 2014 dan 2019, ini memang salinan yang kemudian tidak diverifikasi kembali, tidak dilihat lagi apakah benar, asli atau tidak oleh KPU. Jadi di PKPU-nya itu kan ada pengujian fotokopi, pengujian ijazah itu ada 2.
verifikasi administrasi dengan verifikasi klarifikasi. Verifikasi administrasi dikerjakan, tapi karena mereka tidak mencurigai adanya kepalsuan, mereka tidak dapat laporan dari Panwaslu, mereka tidak menerima laporan dari masyarakat, mereka menggunakan kalimat diskresi dapat ini. Mereka memutuskan tidak melakukan klarifikasi. Oke. Diterima saja. Terima saja, percaya saja. Apalagi kalau sudah jadi wali kota, apalagi kalau sudah jadi presiden, siapa yang berani melakukan siapa yang itu? berani? Oke. Ya kan? Nah, sekarang itu. pertanyaan selanjutnya, kenapa Anda mengaku tidak puas sudah mendapatkan salinan dari KPU? Karena penelitian saya itu harus, supaya penelitian saya lolos jurnal yang bagus itu harus teruji. Ini data sekunder tapi belum bisa diuji. Yang Anda minta aslinya? Bukan, data primer yang terverifikasi atau data sekunder yang terklarifikasi ya. Sebisa mungkin saya seharusnya kan awalnya mintanya ke ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Level ANRI itu lebih tinggi dari klarifikasi, yaitu autentikasi. Artinya yang ini, kalau dia misalnya ini fotokopi, kalau diserahkan ke ANRI, ANRI akan minta aslinya. Karena ini salinan. Iya, diautentikkan. Otentik ini pertama mereka cek informasi dia yang asli, baru cek fisiknya. Itu namanya otentik. Kalau klarifikasi hanya disandingkan saja. Kalau administrasi hanya tanya UGM, benar nggak ini? Benar, ya udah. Jadi ada grade levelnya seperti itu. Jadi yang bisa saya jadikan data penelitian itu adalah fotokopi terlegalisir dari KPU yang terklarifikasi. Sebisa mungkin terautentikasi. Ya, dan gitu. sampai sekarang Anda sudah menerima salinannya, tapi belum puas. Mas Semar, kalau pada saat 9 item itu tidak diperlihatkan ke publik dan sekarang menurut KIP memerintahkan KPU untuk membuka semua, karena ini termasuk dokumen yang kemudian bisa dikonsumsi, diperlihatkan ke publik. Pertanyaannya, pada saat waktu ditutup itu 9 item, ini atas permintaan siapa? Ya tentu kan punya kebijakan yang menutup ya. Nggak ada juga perintah-perintah. KPU maksudnya? Ya mungkin juga KPU karena merasa mungkin itu ada data pribadi yang harus ditutup. Tapi bahwa sekarang itu diputuskan oleh KIP ya untuk menyerahkan bahwa itu dokumen yang boleh diketahui publik, ya bagus juga, jadi terbuka. Jadi apa yang dilakukan oleh Bonatua itu bahwa dia menginginkan untuk melihat salinannya langsung, kan juga sudah dipenuhi. Walaupun memang tadi disampaikan ini belum otentik, belum diklarifikasi, karena memang harus juga itu dipastikan bahwa salinan ini sesuai dengan aslinya. Jadi, dari segi substansinya sebenarnya memang betul Bang Bonatua bahwa ini belum jadi apa-apa juga ini. Yang paling penting tahapannya bahwa beliau ingin meminta itu sebagai bagian dari informasi publik kan sudah dipenuhi, dan itu juga menggembirakan buat kita sebagai orang publik yang merasa bahwa keterbukaan informasi itu harus juga dikedepankan juga kan gitu. Tapi waktu itu pada saat memang sudah akhirnya tadi menurut Mas Semar ditutupi oleh KPU begitu karena dianggap ini sebagai informasi yang pribadi begitu, pertanyaannya apakah Pak Jokowi waktu itu berkomentar atau enggak, bertanya atau tidak gitu? Usai jeda ya, nanti tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Jadi menyambung ke pertanyaan saya sebelumnya Mas Semar, kalau tadi Mas Semar bilang Pak Jokowi nggak tahu, sebenarnya ini nampaknya dari KPU yang menutupi 9 item itu. Pertanyaannya pada waktu itu Pak Jokowi sempat nanya nggak sih kenapa ditutupi? Enggak, Pak Jokowi itu orangnya maksudnya dia serahkan semua proses. Bahwa memang dia melaporkan, iyalah soal tudingan itu. Karena soal yang sangat personal ya buat diri Pak Jokowi. Tapi dalam prosesnya, saya tuh beberapa kali Audrey ketemu dengan Pak Jokowi nggak pernah bahas soal ijazah. Nggak pernah. Mau 2 jam, mau 3 jam kita diskusi gitu berdua pun nggak pernah ngomong soal ijazah. Sekarang Pak Jokowi tahu nggak kalau salinan ijazah sudah diterima oleh Bang Bona dan nanti di-share atau udah di-share ke publik? Sudah saya share tadi semua pada nyusun. Ya tahu, tapi kan juga nggak merubah apapun kan. Dalam arti bahwa proses hukumnya kan tetap jalan. Bahwa nanti ada pembuktian-pembuktian lain terkait dengan ijazah aslinya yang sekarang sudah menjadi barang bukti. Itu kan yang menjadi poin penting. Bahwa memang ini perlu diapresiasi ya soal keterbukaan informasi publik. Karena saya menganggapnya apa yang dilakukan Bonatua itu jauh lebih fair, jauh lebih baik ketika melalui prosedur hak publik untuk mendapatkan informasi. Kalau misalnya Rosuryo dan kawan-kawan kan
tidak punya alat ya yang memang memadai untuk dilakukan penelitian, sudah menyampaikan ke publik bahwa ini palsu. Itu yang menurut saya tidak fair, tidak objektif. Nah, kalau yang dilakukan Bonatua itu sesuatu yang sesuai dengan tracknya menurut saya. Dia minta salinannya, nanti dia juga ingin melakukan autentifikasi, klarifikasi terkait itu. Karena sebenarnya kalau dari segi dasarnya itu, ketika satu lembaga institusi sudah menyatakan dia mengeluarkan ijazah atas nama Pak Joko Widodo, dan Pak Joko Widodo juga merasa menguasai ijazah yang dikeluarkan oleh UGM, kan selesai sudah. Nah, ini proses yang nanti akhirnya kita lihat apakah memang apa yang dilakukan oleh Bonatua ini sebagai pencerahan ya terhadap publik, bahwa publik juga punya hak untuk soal informasi. Oke, jadi maksudnya Anda ketika tadi Bang Bona bilang pada saat di konvers menyatakan publik ini saat ini terbagi dalam 3 kelompok. Ada yang tidak percaya ijazah Pak Jokowi asli, ada yang percaya ijazah Pak Jokowi asli, dan ada yang ragu-ragu. Kalau menurut Anda dengan adanya ini semakin meyakinkan? Enggak juga, belum merubah juga itu. Jadi belum merubah juga pikiran publik apakah dia percaya, tidak percaya, atau ragu-ragu. Yang bisa merubah pikiran publik adalah ingin rasa tahunya itu terpenuhi ketika memang ijazah palsu yang ijazah asli yang benar-benar dimiliki oleh Pak Jokowi itu betul-betul dinyatakan asli atau palsu. Nah, itu nanti dalam proses sidang peradilan kan gitu ya. Oke, Bang Rey, dengan salinan ijazah yang sudah artinya sudah bisa diterima oleh publik ya, sudah bisa dibaca dan diolah sendiri oleh publik. Nah, pertanyaannya apakah ini kemudian akhirnya meredam ke pertanyaan dari publik yang selama ini bertanya-tanya kemana ijazahnya Pak Jokowi? Asli atau enggak? Ada atau enggak? Kalau ada. Kan yang dipersoalkan orang itu adalah apa yang ada itu asli apa enggak. Itu kan yang dipersoalkan. Yang sampai sekarang ya kita belum tahu apakah asli atau tidak. Kalau ada. Maka karena adanya lah dia diloloskan. Baik sebagai wali kota Solo, gubernur DKI dahulu gitu ya, calon presiden 2 kali, ada tuh secara fisik. Cuma yang ada ini benar apa enggak? Asli apa enggak gitu. Nah, itu yang dipersoalkan oleh oleh Roy, oleh Bung Bonar dan sebagainya gitu. Jadi artinya dengan salinan ijazah ini sudah diterima dan di-share ke publik belum meredam tanda tanyanya publik ini, artinya kelompok ini masih terpecah. Ada yang tidak percaya, ada yang percaya, atau masih ada yang ragu-ragu. Berarti artinya masih terpecah ini. Saya kira petanya masih sama ya. Mereka yang ragu masih akan ragu, mereka yang memang udah percaya ya percaya gitu. Tapi kan tingkat orang terhadap keraguan akan keabsahan ijazah ini kan makin meningkat. Karena berlapis-lapis sih persoalannya ya. Soalnya pertama adalah kalau adanya ada. Yang kedua, apakah benar fisiknya itu atau tidak? Itu dulu tuh. Yang ketiga, apakah fisiknya ini menyerupai yang aslinya? Yang ketiga adalah apakah desain di dalam fisik itu sama dengan desain yang dikeluarkan UGM secara umum? Kan jadi bertingkat-tingkat nih, sampai ke persoalan fotonya benar apa enggak, legalisirnya benar apa enggak, dan sebagainya gitu. Jadi nanti makin banyak dong masyarakat yang kemudian menilai sendiri, malah nggak usah nunggu dari Mas Roy atau Bang Bona, jangan-jangan. Gimana? Jangan-jangan nanti masyarakat setelah melihat salinan ini mereka juga bisa punya analisa sendiri tanpa melihat dari kasusnya Mas Roy ataupun Bang Bona. Iya, dengan sendirinya tentu saja. Tapi begini ya, ini kan sebetulnya berlarut-larut disebabkan oleh satu ya, dahulu ada ketertutupan yang sangat dari KPU terkait dengan ijazah ini. Kalau sebetulnya ijazah ini dari awal dipublikasi oleh KPU, memang itu sudah semestinya, maka kita nggak perlu sejauh ini berangkat gitu. Nah, sayangnya dari dahulu KPU menahannya, karena kalau Pak Jokowi itu kan objeknya ya, jadi memang beliau itu tidak punya apa istilahnya itu ya, beban sebetulnya untuk memperlihatkan itu kepada publik. Yang wajib memperlihatkan itu adalah KPU. Dan dari dahulu sudah dimintai aslinya dari KPU, tapi KPU selalu berlindung di belakang kerahasiaan individu gitulah kira-kira. Terakhir kan kita tahu tuh KPU pernah membuat aturan yang justru ya membatasi pengetahuan publik terkait dengan ijazah yang hanya berhubungan dengan Pak Jokowi. Nah, kalau sekiranya dari dahulu tanpa harus skip, tanpa harus ini, tanpa harus itu, mungkin nggak akan sepanjang ini ceritanya gitu. Artinya di sini KPU artinya di sini KPU tidak berani atau kurang berani?
Iya, saya kira ada unsur kurang berani ya sejak dari awal. Mestinya mereka udah mengerti bahwa semua dokumen yang masuk ke KPU itu adalah dokumen yang tidak dikecualikan. Itu udah ranah publik gitu. Oke, Bang Boni. Nah, itu dengan sendirinya. Kalau sebetulnya mereka berpihak pada prinsip-prinsip transparansi, berpihak kepada kepentingan untuk publik mengakses keseluruhan ijazah dan sebagainya gitu, kelar ini dari dahulu. Nah, cuman lama sekali bahwa proses ini yang membuat orang makin mengental kepada mereka yang tidak percaya gitu ya. Dan tentu saja yang percaya makin mengental juga untuk membela keaslian dari ijazah Pak Jokowi gitu. Oke, dengan keterbukaannya, dengan KIP memerintahkan KPU untuk membuka salinan ijazahnya Pak Jokowi, jangan-jangan setelah ini banyak lagi dia permintaan-permintaan untuk membuka salinan ijazah para pejabat publik dahulu atau mungkin yang sekarang. Usai jeda ya Bapak-Bapak, kita akan membahasnya tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Menyambung pertanyaan saya sebelumnya, kalau gitu dengan KIP memerintahkan salinan semua salinan ijazah ini boleh dibuka bukan hanya untuk Pak Jokowi ya, Bang ya? Berarti artinya semua mantan pejabat publik maupun pejabat publik. Pertanyaannya kalau gitu, jangan-jangan ini makin banyak nanti yang meminta, jadi sibuk nanti KPU. Ya, bukan hanya KPU, semua lembaga pendidikan juga bisa dimintakan. Kampus-kampus yang mereka bisa dimintakan. Saya kan bukan hanya Pak Jokowi yang saya periksa, saya tanyain. Saya juga minta pejabat lain, sekelas menteri juga. Nah, tapi yang uniknya publik sekarang sudah banyak berwaya ke saya, minta pejabat A, pejabat B, pejabat C. Kenapa? Karena dia pikir kelas 1-nya aja RI nomor 1 dikasih, apalagi nomor sekian-sekian. Jadi ramai dong. Ramai. Nanti bakal saya yakin ini booming nanti ntar lagi. Oke, apa dampaknya Bang Rey kalau tadi akhirnya dengan KIP yang memerintahkan untuk membuka dokumen karena termasuk keterbukaan informasi, jadi ramai nih, jangan mantan pejabat publik atau pejabat publik sekarang ini semuanya ada yang meragukan dan kemudian meminta salinan. Ya nggak masalah. Karena itu dibuat persyaratan kan. Bahwa orang kalau mau menjadi pejabat publik itu harus jelas sekolahnya kan, lulusan ini, tamatan itu dan sebagainya. Mau tak mau itu harus diuji. Jadi semakin banyak persyaratan administrasi, semakin banyak jebakan juga gitu. Kita kan tahu juga, misalnya ada yang nggak penting-penting amat seperti SKCK, ya kan, harus ada. Nah, apakah SKCK-nya asli apa tidak, bisa juga dipersoalkan. Kan ada peristiwa yang sebelumnya terjadi di wakil bupati, seingat saya di salah satu daerah ya kemarin kan. Bahkan sudah sampai ke pidana. Yang dipidana itu bukan yang melaporkan kan, yang dipidana itu adalah proses hukum itu adalah orang yang diduga melakukan ijazah palsu gitu. Nah, berbeda ini dengan peristiwanya Pak Jokowi, sebab yang dipidana itu adalah orang yang melaporkan. Saya juga agak miris ya, karena partisipasi masyarakat seperti Bung Roy Suryo itu mestinya diapresiasi gitu. Kenapa gitu? Karena orang peduli apakah ijazahmu benar, SKCK-nya benar, LHKPN-nya benar. Itu penting banget bagi kita karena selama ini hanya menjadi prosedural administrasi biasa gitu loh. Berarti artinya tanpa benar-benar mau diignoran. Kalau yang KPU tadi menurut Bang Bona bilang ini dapat ya, berarti artinya KPU bisa memverifikasi atau tidak. Dan ini seharusnya ini juga menjadi tanda tanya yang kemudian juga harus diperbaiki dong. Jangan mendapat, artinya harus memverifikasi benar-benar seseorang yang ingin mendaftarkan. Sebetulnya wajib dibuka oleh KPU. Ini sebetulnya ya, kalau kan tanpa putusan Komisi Informasi Publik ini itu sebetulnya itulah kewajiban KPU. Yang jadi masalah itu adalah KPU menutupinya selama ini. Dan itu bermasalah. Sebab kenapa bermasalah? Karena kemudian orang nggak bisa mengakses data orang yang menjadi calon pejabat publik. Sebab filosofinya sederhana, semua orang yang menjadi calon pejabat publik, semuanya itu terbuka kepada publik, kecuali yang memang menyangkut yang berhubungan dengan yang tidak disyaratkan oleh administrasi negara. Ijazah itu kan disyaratkan oleh administrasi negara, LHKPN disyaratkan oleh administrasi negara. Jadi otomatis itu semuanya menjadi ranah publik. Inilah pokok persoalannya dari awal gitu, ditutup-tutupi yang membuat orang makin yakin ada persoalan di dalamnya gitu ya. Dan saya kira petanya nggak akan berubah, tetap aja seperti yang sekarang. Yang yakinnya akan yakin, yang enggak. Mungkin setelah ada nanti tahapan-tahapan berikutnya yang memungkinkan peta-peta ini akan berubah dan atau dilupakan orang. Oke, kalau gitu seharusnya Mas Semar semuanya harus berterima kasih dong dengan adanya kasus ini, maka
keterbukaan informasi semakin jelas untuk pejabat atau mantan pejabat publik. Iya, dan menurut saya ini bagus sekali ya. Dan pada titik ini, ketika tadi siang Bona Tua menerima salinan, saya meyakini betul ini banyak sekali pejabat publik yang sudah mulai deg-degan ini. Karena apa? Karena Pak Jokowi saja yang itu mantan presiden ya, itu bisa salinan ijazah diberikan, apalagi pejabat publik lainnya, anggota DPR, bupati, wali kota, dan lain sebagainya. Dan kalau benar mungkin nggak deg-degan, mungkin ada juga yang tidak benar kan. Nah jangan-jangan Pak Jokowinya aman karena terbukti ijazahnya asli, nanti yang lain malah terbukti ijazahnya palsu lagi. Nah ini kan persoalan lain. Dan saya jadi teringat ya, waktu Prof. Yusril menyampaikan proses pemilihan presiden di tahun 99 lalu. Prof. Yusril menyampaikan bahwa secara persyaratan administrasi itu hanya beliaulah yang punya kelengkapan itu. Tapi Gus Dur, Megawati itu tidak melengkapi itu. Tapi proses politik yang dilakukan pada saat itu memilih dua orang itu menjadi calon presiden. Nah artinya kalau mau dibawa bahwa kita apa yang disampaikan oleh Ray bahwa memang pejabat publik harus tertib administrasi termasuk ada SKCK dan lain sebagainya. Apakah itu juga bisa menjadi apa ya introspeksi kita bahwa dalam persoalan memutuskan satu keputusan politik tertinggi misalnya pemilihan presiden itu tidak boleh main-main untuk mengabaikan soal persyaratan administrasi dan lain-lain karena itu ukuran integritas dan lain sebagainya. Termasuk harus diverifikasi juga oleh KPU. Diverifikasi, diotentifikasi juga, dicek. Nah itu yang menurut saya udah tidak boleh main-main lagi itu ketika dalam proses ini memang. Kita lihat terbukti. Ya nggak Re? Kan gitu ya. Jadi memang nggak boleh main-main. Tidak boleh main-main gitu loh. Bukan di situ. Betul. Masalah kita itu terlalu banyak syarat administrasi yang dibebankan kepada orang. Ya. Sehingga ketika syarat administrasi itu dibebankan, banyak orang yang kesulitan. Coba Anda bayangkan, SKCK juga harus ada. Dan kalau SKCK-nya palsu, ya tentu saja dia bisa digugurkan. Masalah SKCK orang bisa digugurkan loh, apalagi masalah ijazah ya kan, LHKPN dan sebagainya gitu. Tapi gini ya, saya menyatakan berterima kasih juga kepada Bung Suryo, Bung Bonar ya, yang justru dengan gigih mempersoalkan ini, sebab ini menurut saya menjadi pelajaran penting bagi siapapun ya, termasuk bagi masyarakat. Jangan ragu-ragu untuk mempersoalkan syarat administrasi siapapun pejabat negara kita gitu. Karena ini Pak Jokowi aja salinannya sudah dibuka gitu ya. Jujuran dirinya gitu. Ya, itu dia. Nah, yang kedua, ini yang dilakukan oleh Bung Bonar ini ya, memperteguh ya prinsip bahwa seluruh syarat administrasi pejabat negara harus dibuat terang benderang oleh penyelenggara pemilu gitu. Bang Bona, balik lagi ke pertanyaan saya waktu beberapa bulan bertemu Bang Bona waktu pada saat masih sidang KIP, pertanyaannya adalah sebenarnya ketika salinan ini sudah didapat mau diapain? Salinan ini sudah didapat sekarang. Kemarin kan belum, baru diperintahkan nunggu 14 hari, sekarang sudah didapat. Mau diapain? Sebenarnya ini sudah saya analisis, tapi terbatas tidak ikut yang 9 item. 9 item yang ditutupin itu belum saya analisis. Jadi begitu sudah dapat yang full unsensor, maka saya akan lanjutkan ke penelitian analisis 9 item tadi, termasuk tanda tangan macam segala. Artinya kalau di situ ada nama dekannya, ada nama rektor, kemudian ada tanggalnya, Anda mau mencocokkan dengan yang pada saat itu juga sama-sama lulus, misalnya dari nama A gitu. Karena ini sifatnya sudah diskursus publik, nanti publik yang akan bersama kita, publik akan bersama-sama membuktikan. Karena apa? Ini kan memang sudah keputusan KIP sudah bilang ini informasi terbuka. Publik tidak akan ragu lagi untuk menganalisa, menguji. Jadi banyak analisa-analisa baru nanti selain ada yang Mas Roy dan Bang Rismon atau Dokter Tifa. Akan banyak. Itu makin merugikan Pak Jokowi nggak? Semakin banyak, semakin pusing, Mas. Enggak lah, kan kalau benar ngapain takut? Iya, kalau benar itu ngapain pusing? Pak Jokowi itu sama sekali nggak pusing. Buktinya kemarin aja dia udah mulai lari di Stadion Manahan Solo. Masih 3 kelompok terbagi nih, ada yang ragu. Dan gak apa-apa, memang sejak awal kan memang terbagi dan saya dari awal sepakat juga memang belum merubah soal komposisi keraguan ataupun orang yang percaya atau tidak percaya itu belum mengubah. Tapi kalau ditanya soal Pak Jokowi sendiri,
merasa bahwa memang dia merasa ijazahnya asli, benar, ya nggak ada juga soal ketakutan, soal kekhawatiran dan lain sebagainya. Kemarin juga sudah jalan-jalan dia di Manahan Solo tuh olahraga, karena ada wacana katanya menjadi ketua One Team Press malah. Oh. Jadi maksud saya dia kayaknya soal ijazah ini bukannya dia tidak peduli terhadap prosesnya, tapi bahwa ketika saya sendiri sebagai kalau misalnya jadi Pak Jokowi, kalau kita mengikuti kuliah sesuai dengan prosesnya, ijazah didapat, kita miliki, apa yang ditakutin? Mau jutaan orang juga bicara itu palsu kalau kita ikuti itu, dan yang mengeluarkan juga sudah menyampaikan bahwa itu asli, apalagi? Kan gitu loh. Nah, bahwa ini sekarang ada proses, orang meragukan boleh, orang tidak percaya boleh. Masa iya kita harus paksa orang harus percaya semua? Orang tidak ragu terhadap ijazah, boleh saja. Tapi bahwa Pak Jokowi sendiri punya keyakinan bahwa ijazah yang didapat sudah sesuai dengan prosedur dan diperkuat oleh UGM, selesai sudah. Oke, jadi dengan adanya salinan ini orang masih bertanya-tanya nggak, kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya, Bang Rey, gimana caranya meyakinkan publik nih agar tidak terpecah lagi, biar kita bisa menanyakan kasus-kasus yang lainnya singkat saja, maksudnya hal-hal yang lebih penting begitu. Ini sebetulnya kan pertanyaannya begini, dengan diungkapkannya ijazah versi KPU, katakan begitulah ya, apakah itu menunjukkan bahwa ijazah yang dipersoalkan selama ini dengan sendirinya asli? Belum tentu, sebab apa yang diungkap sekarang ini kan kurang lebih sama seperti ijazah yang dianalisis oleh Roy Suryo selama ini kan, kurang lebih satu. Dan itulah yang dipersoalkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan sebelumnya gitu. Nah, oleh karena itu sekarang kita punya 3 lah gitu ya. Satu ijazah yang di tangan Pak Jokowi, satu ijazah yang di tangan kepolisian dan mungkin akan nanti ke pengadilan, satu ijazah yang sekarang salinannya diserahkan oleh KPU ke kawan-kawan Bonan 2 gitu. Nah, tinggal lagi dilihat lagi ketiga-tiganya, mirip, cocok, ada nggak bersalah, ada nggak yang miring-miring dan sebagainya gitu. Jadi nanti artinya makin banyak analisanya ya. Artinya ini belum selesai, ini belum mengkerucut kepada siapapun sebelum katakanlah 3 versi ijazah ini disandingkan dalam satu meja. Oke, sudah kita tangkap pesan dari bapak-bapak semuanya. Yang pasti tadi ini membuka juga ya bagi masyarakat mungkin ya yang ingin mempertanyakan salinan atau ijazah-ijazah pejabat publik atau mantan pejabat publik lainnya. Terima kasih Bang Rey, Bang Bona, terima kasih, Mas Semar, terima kasih. Selamat malam bapak-bapak semua. Selamat Bung Bona ya. Terima kasih Bang Rey.